Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Pendidikan Pancasila, kelas 44 yang beranggotakan Abidah Salat Al-Batul 210910201062, Muhammad Wisnu Bagaskoro 210910202082, Oki Dwiriantono 210910202034. Saya sendiri Vanessa Putri Monidia 210910101055, dan yang terakhir Fani Alfiona Setiawan dengan NIM 210910101100. Di sini kami akan mempresentasikan bab 3, yaitu mengenai bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Untuk subbab yang pertama yaitu menelusuri konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara akan dijelaskan oleh Abidah. Kepada Abidah dipersilahkan. Ya, pada pertama, menelusuri konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Yang pertama, konsep negara. Menurut Diponolo tahun 1975, halaman 2025, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Kemudian Profesor Miriam Budarjo juga berpendapat tentang negara yang merupakan organisasi yang ada di dalam suatu wilayah yang dapat memaksakan kekuasaannya yang sah terhadap semua golongan kekuasaan yang berada di dalamnya dan dapat menetapkan berbagai tujuan dari kehidupan tersebut. Selanjutnya juga dalam An Introduction to Politics tahun 1951, Roger Solto mengumumkan definisi negara adalah sebuah agen maupun kewenangan yang mengatur maupun mengendalikan segala persoalan bersama atas nama masyarakat di dalamnya. Ada 3 unsur syarat adanya negara. Yang pertama, unsur tempat atau daerah, wilayah atau teritori. Wilayah adalah suatu unsur negara yang harus terpenuhi karena tidak mungkin ada negara tanpa batas-batas teritorial yang jelas mencakup daratan, perairan, dan udara. Yang kedua, unsur manusia atau umat, atau bisa juga masyarakat, rakyat, atau bangsa. Unsur rakyat adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh persamaan dan tujuan bersama yang mendiami suatu wilayah. Yang unsur ketiga adalah unsur organisasi atau tata kerjasama atau tata pemerintahan. Organisasi adalah alat pemerintahan yang bertugas memimpin suatu organisasi negara untuk mencapai tujuan bersama dalam sebuah negara tersebut. Slide selanjutnya. Tujuan negara. Yang pertama adalah kekuasaan, dan kebesaran atau keagungan. Yang kedua, keadilan. Ketiga, kemerdekaan. Lalu kesejahteraan dan kebahagiaan umum. Dan yang terakhir, kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban. Selanjutnya, ada juga aliran atau jalan yang ditempuh untuk mewujudkan suatu negara. Yang pertama, aliran liberal individualis, yang berarti kesejahteraan dan kebahagiaan harus dicapai dengan politik dan sistem ekonomi liberal melalui persaingan bebas. Yang kemudian aliran kolektif atau sosialis, yang berpandangan bahwa kesejahteraan dan sebagian manusia hanya dapat diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomi terpimpin atau otoriter. Selanjutnya, urgensi dasar negara. Secara terminologis atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Secara teoretik, istilah dasar negara juga bisa disebut the basic norm atau program.
Dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan negara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum, sekaligus sebagai cinta hukum, baik tertulis dalam satu negara. Cinta hukum ini akan mengarahkan hukum pada cita-cita bersama dari masyarakatnya. Cita-cita ini mencerminkan kesamaan kepentingan di antara semua warga negara atau masyarakatnya. Sekian, terima kasih. Sebab selanjutnya yaitu alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai negara akan dijelaskan oleh saya sendiri. Menurut Muzayyin, Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi. Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian. Pancasila memberikan arah tentang hukum yang harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Lalu, bagaimana dengan pemerintah? Sebagai penyelenggara negara, pemerintah harus lebih mengerti dan memahami dalam pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kenegaraan. Mereka harus menjadi panutan bagi warga negara yang lain agar masyarakat luas meyakini bahwa Pancasila itu hadir dalam setiap hembusan nafas bangsa ini. Hal tersebut sejalan dengan pokok pikiran keempat yang menuntut konsekuensi logis, yaitu Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara yang lain untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Pokok pikiran ini juga mengandung pengertian takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga mengandung maksud menjunjung tinggi hak asasi manusia yang luhur dan berbudi pekerti kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan asas moral bangsa dan negara. Untuk subbab selanjutnya, yaitu menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara akan dijelaskan oleh Bagas. Kepada Bagas dipersilahkan. Baik, terima kasih. Ya, untuk subbab yang selanjutnya yaitu menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Next slide. Sebagai sumber yang sah, keberadaan berhubungan dengan penataan aspek hukum harus berdasarkan Pancasila. Pancasila secara hukum sebenarnya adalah hukum tertinggi di Indonesia yang memiliki nilai fundamental, nilai praktis, dan nilai instrumental. Nilai dasar-dasarnya adalah nilai dalam sila Pancasila, nilai praksis adalah nilai yang diekspresikan dalam perilaku warga negara dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Nilai instrumen adalah nilai yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pancasila di luar perannya sebagai dasar negara. Adalah ini juga merupakan sumber dari semua hukum negara. Dengan kata lain, semua perintah terhubung dengan penataan aspek hukum harus berdasarkan Pancasila. Pancasila secara hukum sebenarnya adalah hukum tertinggi di Indonesia yang memiliki nilai fundamental, nilai praktis, dan nilai instrumental. Nilai dasarnya adalah dalam sila Pancasila, nilai praksis adalah nilai yang diekspresikan dalam perilaku warga negara dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Nilai instrumental adalah nilai yang pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Next slide. Yang selanjutnya yaitu sumber histori Pancasila sebagai dasar negara.
Dari segi sejarah, keberadaan Pancasila sebagai dasar negara dimulai dengan adanya Majelis Umum, Badan Penyelidik Usaha Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, terutama melalui pidato Insinyur Soekarno. Namun apa yang sekarang telah ditetapkan dan disepakati sebagai dasar negara adalah sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila adalah dasar negara yang juga berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum, negara, ideologi bangsa, ciri khas bangsa, budaya, dan kehidupan bangsa harus diwujudkan dan diekspresikan dalam segala sikap, tekad, semangat, disiplin, dan tanggung jawab untuk mewujudkan kejujuran setiap warga negara dalam kehidupan dan kehidupannya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada hakikatnya, Pancasila harus dihayati dan diamalkan untuk melestarikan dan mengembangkan satwa kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Next slide. Yang selanjutnya yaitu sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Eksistensi Pancasila dari segi sosiologis merupakan penjelmaan dan kristalisasi dari keyakinan dan perilaku orang di masa lalu, sekarang dan di masa depan. Pancasila lahir dari perilaku hidup masyarakat yang tercermin dalam sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari, serta dalam kehidupan spiritual atau keyakinan mereka terhadap sesuatu yang tidak terlihat, Tuhan Yang Maha Esa, hidup rukun satu sama lain warga negara, menjunjung tinggi dan menjunjung tinggi kepercayaan atau persatuan, budaya timbang rasa mencapai mufakat dalam menyelesaikan semua masalah dan melindungi serta mensejahterakan seluruh Nusantara. Jadi, secara sosiologis, Pancasila memiliki benamkan diri Anda dalam jiwa dan raga kehidupan warga negara. Next slide. Yang terakhir yaitu sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Harus diulangi bahwa secara pihak Pancasila adalah sebuah kebijakan pemerintah Republik Indonesia dalam pengelolaan kebudayaan atau budaya dan struktur politik bangsa Indonesia akan mengisi dan menjadi jiwa dari tatanan kehidupan infrastruktur politik dan suprastruktur politik terletak pada hubungan timbal balik antara struktur politik. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sumber politik harus ditopang oleh suprastruktur politik dan infrastruktur politik dan seluruh warga negara termasuk generasi muda atau mahasiswa, manajemen, dan mengembangkan kehidupan mereka. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Untuk subbab selanjutnya yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasilais sebagai dasar negara akan dijelaskan oleh Oki. Kepada Oki dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Lalu yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila. Next slide. Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Yang pertama, pada masa pra-kemerdekaan. Pada mulanya, adat istiadat dan akan yang membentuk adanya pandangan hidup. Setelah Soekarno menggali kembali nilai-nilai luhur budaya Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945, barulah Pancasila disuarakan menjadi dasar negara yang diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945. Dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan bersumberkan budaya, adat istiadat, dan agama, sebagai tonggaknya nilai-nilai Pancasila diyakini kebenarannya dan senantiasa melekat dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Lalu yang kedua, pada masa kemerdekaan Indonesia. Pada saat berdirinya negara Republik Indonesia yang ditandai dengan dibacakannya teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Bangsa Indonesia sepakat pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, sejak November 1945,
sampai menjelang diterapkannya Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, pemerintah Indonesia mempraktikkan sistem demokrasi liberal. Slide. Lalu yang ketiga pada masa Orde Lama, yaitu Presiden Soekarno. Setelah dilaksanakan Dekret Presiden, Indonesia kembali diganggu dengan munculnya paham lain. Pada saat itu, sistem demokrasi liberal ditinggalkan. Perdebatan tentang dasar negara di konstituante berakhir dan kedudukan Pancasila diperkuat, tetapi keadaan tersebut dimanfaatkan oleh mereka yang menghendaki berkembangnya paham haluan kiri atau komunis. Puncaknya adalah peristiwa pemberontakan G30 SPKI pada tahun 1965. Peristiwa ini menjadi pemicu berakhirnya pemerintahan Presiden Soekarno yang digantikan oleh pemerintahan Presiden Soeharto. Lalu yang keempat, pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, ditegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara akan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Menyusul kemudian diterbitkan Ketetapan MPR Nomor 2/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Namun, pemerintahan Presiden Soeharto pun akhirnya dianggap menyimpang dari garis politik Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Beliau dianggap cenderung melakukan praktik liberalisme, kapitalisme dalam mengelola negara. Next slide. Lalu yang kelima pada masa reformasi tahun 1998. Pada tahun 1998, muncul gerakan reformasi yang mengakibatkan Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan presiden. Namun sampai saat ini nampaknya reformasi belum membawa angin segar bagi dihayati dan diamalkannya Pancasila secara konsekuen oleh seluruh elemen bangsa. Hal ini dapat dilihat dari abainya para politisi terhadap fatsun politik yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan perilaku anarkis segelintir masyarakat yang suka memaksakan kehendak kepada pihak lain. Lalu yang terakhir pada masa sekarang. Pada tahun 2004 sampai sekarang, berkembang gerakan para akademisi dan pemerhati serta pencinta Pancasila yang kembali menyuarakan Pancasila sebagai dasar negara melalui berbagai kegiatan seminar dan kongres. Hal tersebut ditunjukkan untuk mengembalikan eksistensi Pancasila dan membudayakan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, serta menegaskan Pancasila sebagai dasar negara guna menjadi sumber hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Next slide. Next slide. Lalu argumen tentang tantangan terhadap Pancasila. Next slide. Pada era globalisasi dewasa ini, banyak hal yang akan merusak mental dan nilai moral Pancasila yang menjadi kebanggaan bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian, Indonesia perlu waspada dan berupaya agar ketahanan mental ideologi bangsa Indonesia tidak tergerus. Pancasila harus senantiasa menjadi benteng moral dalam menjawab tantangan-tantangan terhadap unsur-unsur kehidupan bernegara, yaitu sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama. Secara umum, tantangan terhadap Pancasila yang muncul antara lain berasal dari derasnya arus-arus paham yang bersandar pada otoritas materi seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme yang menggerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila. Hal ini pun dapat dilihat dengan jelas betapa paham-paham tersebut telah merusak jauh dalam kehidupan bangsa Indonesia, sehingga melupakan kultur bangsa Indonesia yang memiliki sifat religius, santun, dan gotong royong. Next slide. Apabila ditarik benang merah terkait dengan tantangan yang melanda bangsa Indonesia, sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, dilihat dari kehidupan masyarakat, terjadi keagamaan dalam kehidupan bernegara dalam era reformasi ini, karena perubahan sistem pemerintahan yang begitu cepat, termasuk digulirkannya otonomi daerah yang seluas-luasnya. Di satu pihak dan di pihak lain, masyarakat merasa bebas tanpa tuntutan nilai dan norma dalam kehidupan bernegara. Akibatnya sering ditemukan perilaku anarkisme yang dilakukan oleh elemen masyarakat terhadap fasilitas publik dan aset milik masyarakat lainnya yang dipandang tidak cocok dengan paham yang dianutnya.
Masyarakat menjadi beringas karena code of conduct yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila mengalami degradasi. Selain itu, kondisi euforia politik tersebut dapat memperlemah integrasi nasional. Lalu yang kedua, dalam bidang pemerintahan, banyak munculnya di ranah publik aparatur pemerintahan, baik sipil maupun militer, yang kurang mencerminkan jiwa kenegaraan. Terdapat fenomena perilaku aparatur yang aji mumpung atau mementingkan kepentingan kelompoknya saja. Hal tersebut perlu segera dicegah dengan cara meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan melakukan upaya secara masif serta sistematis. Untuk sebab yang terakhir akan dijelaskan oleh Fani. Kepada Fani dipersilahkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, esensi Pancasila sebagai dasar negara. Dalam sila-sila Pancasila terdapat patologi budaya Pancasila yang bisa menghancurkan nilai-nilai yang terkandung pada setiap Pancasila. Korupsi, kerusuhan, dan moral yang bertentangan dengan nilai Pancasila menjadi fenomena yang terjadi saat ini di Indonesia. Jika dasar Pancasila itu tidak tertanam kuat pada diri rakyat Indonesia, maka negara ini akan berantakan. Dengan berkembangnya dunia dan segala masukan berbagai macam dari luar negeri ke dalam negeri, Pancasila sebagai konsep dasar kehidupan rakyat Indonesia harus diperkuat serta ditanamkan agar kita tidak dijajah oleh bangsa lain. Memang tidak dijajah dalam hal fisik, tetapi dijajah dalam hal pemikiran yang secara perlahan-lahan membuat berubah rakyat Indonesia dari sila-sila Pancasila itu sendiri. Contoh penerapan esensi Pancasila sebagai dasar negara diambil dari sila-sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, sesuai dengan agama dan keyakinan yang sejalan dengan asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih agama yang akan ia anut dan jalani tanpa ada unsur paksaan. Bebas melaksanakan kegiatan agama dengan syarat tidak melanggar norma-norma di Indonesia dan saling menghormati dengan agama lain. Sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya setiap warga negara telah mengakui persamaan derajat kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan hak. Contoh penerapannya, majikan tidak sewenang-wenang bertindak ke pembantunya yang tidak berkemanusiaan. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Artinya setiap warga negara mengutamakan persatuan, kepentingan, kesatuan, dan juga keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi golongan yang selalu harus diwujudkan, diperjuangkan, dipertahankan, dan diupayakan secara terus-menerus. Contoh penerapannya tidak terlalu menonjolkan kebudayaan masing-masing daerah untuk melihat siapa yang terbaik, tetapi dipelajari dan ikut melestarikan dengan serta meyakinkan bahwa perbedaan itu baik. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, artinya bermusyawarah untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi dengan bijaksana, memikirkan ketentraman rakyat, dan mengambil keputusan juga untuk rakyat dengan mengikutsertakan perwakilan-perwakilan setiap masyarakat. Contohnya, segala persoalan yang ada untuk mendapatkan solusi dengan cara bermusyawarah untuk mencapai tujuan yang diinginkan seperti rapat warga setiap RT untuk membahas masalah dalam lingkungan tersebut. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menggambarkan dalam bertindak supaya bersikap adil kepada setiap warga negara Indonesia tanpa membedakan status sosial, suku, ras, dan bahasa sehingga tujuan dari bangsa Indonesia akan tercapai dengan keikutsertaan semua rakyat Indonesia. Contohnya, pemerintah mengadakan program wajib bersekolah selama 9 tahun tanpa membeda-bedakan guna mengatasi masalah pendidikan yang begitu rendah. Next slide. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Next slide. Penerapan urgensi Pancasila dibagi menjadi dua pendekatan, yaitu pendekatan institusional dan pendekatan human resource. Pendekatan institusional yaitu membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai Pancasila sehingga bangsa Indonesia memenuhi unsur-unsur sebagai negara modern yang menjamin terwujudnya tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional yang bermuara kepada terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Sedangkan human resource terletak pada dua aspek, yaitu pada orang-orang yang memegang jabatan pada pemerintahan yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan
kesekuen di dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya, serta formulasi kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengejawantahkan kepentingan rakyat. Next slide. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara yaitu yang pertama, agar para pemimpin tidak kehilangan arah pada saat memimpin negara. Yang kedua, agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam pembangunan berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, pada gilirannya, nanti cita-cita dan tujuan negara dapat diwujudkan sehingga secara bertahap dapat diwujudkan masyarakat yang makmur dalam keadilan dan masyarakat yang adil dalam kemakmuran. Yang ketiga, membentuk negara yang bersumber kepada Pancasila. Next slide. Lalu bagaimana hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada alinea ketiga, terdapat pernyataan kemerdekaan yang dinyatakan oleh rakyat Indonesia, maka dapat ditentukan letak dan sifat hubungan antara proklamasi kemerdekaan 17 Agustus dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan disebutkan kembali dalam pernyataan kemerdekaan dalam bagian ketiga pembukaan penunjukan bahwa antara proklamasi dengan pembukaan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Serta bagaimana hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Nota Negoro menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar tidak merupakan peraturan hukum yang tertinggi. Di atasnya masih banyak dasar-dasar pokok bagi undang-undang pembukaan undang-undang dasar yang dinamakan pokok kaidah negara yang fundamental. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi syarat unsur mutlak sebagai status fundamental norm. Oleh karena itu, kedudukan pembukaan merupakan peraturan hukum yang tertinggi di atas Undang-Undang Dasar. Pancasila merupakan asas kerohanian dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai status fundamental norm. Dan secara ilmiah akademis, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai status fundamental norm mempunyai hakikat kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah bagi negara yang dibentuk. Dengan perkataan lain, jalan hukum tidak lagi dapat diubah. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.